Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adik. Waalaikumsalam, Kak. Selamat pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya Adik? Baik nggak? Alhamdulillah, kabar aku baik sih, Kak. Cuman kalau dari segi kesibukan untuk saat ini, ya sibuk karena bulan puasa, jadi kesibukannya agak lebih banyak gitu, Kak. Oke, kalau untuk sekolahnya sendiri, apakah sekolahnya Adik masih daring atau udah luring nih? Kalau sekolah aku itu udah 2 minggu ini udah daring sih, Kak, untuk sekolahnya. Oh, berarti sekolahnya sekarang masih daring ya? Ya, Kak. Sebelum itu, perkenalkan, nama kakak Umi Aziza, kakak dari Fakultas Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Malang. Kalau adik, namanya siapa nih sebelumnya? Oh iya, kenalin Kak, nama aku Yusniar Sri Juliana. Biasanya dipanggil Niar atau dipanggil Sri. Oh, kalau kakak panggil Niar aja boleh ya? Boleh dong, Kak. Oke, baik. Sebelumnya di sini kakak akan melakukan wawancara dan berbincang-bincang dengan adik nih terkait keefektifan dalam pembelajaran daring selama COVID ini. Karena adik kan selama COVID ini kan pembelajarannya secara daring nih Iya, gitu. Kak. Betul. Nah, di sini kakak di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Niar nih. Dan mohon berkenan ya untuk menjawab dan memberikan beberapa informasi ya Niar ya. Iya, Kak. Hmm, waktu untuk wawancaranya sendiri ini mungkin sekitar 10 menitan. Apakah adik bersedia? Insya Allah bersedia, Kak. Baik, terima kasih. Sebelum itu, apakah adik juga bersedia untuk kakak rekam? Siap, Kak. Baik, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama untuk mempersingkat waktu. Selama pembelajaran daring ini kan harus menggunakan media nih seperti HP atau laptop. Nah, apakah Niar punya HP atau laptop? Kalau dari segi gadget ya, Kak, aku punya HP sama laptop. Nah, kalau untuk keseharian aku pembelajaran itu biasanya menggunakan HP. Tapi tergantung sih, Kak, misalnya kebutuhannya pakai apa. Misalnya kan pakai laptop, pakai laptop. Kebutuhannya pakai HP, ya pakai HP gitu. Sesuai kebutuhan aja gitu. Oh gitu, jadi Niar punya HP sama laptop ya, Iya, dan Kak. kebutuhannya itu disesuaikan gitu ya kan? Ya. Oke, nah kalau pakai HP, pakai laptop buat belajar daring ini kan harus punya kuota ya? Lah, apakah Niar Oh. ini punya kuota atau kuotanya itu beli sendiri atau dikasih oleh sekolah? Kalau dari sekolah aku sendiri itu sih Kak menyediakan ya kuota setiap siswa berapa kuota gitu sesuai kebutuhannya. Terus nanti kuota itu aku gunakan untuk pembelajaran. Tapi misalnya kalau misalnya Zoom itu kan membutuhkan kuota yang banyak ya Kak ya. Nah, misalnya kuotanya habis, kadang aku beli kuota sendiri gitu. Ya, betul. Gitu Kak. Oh gitu. Jadi kuotanya ini dari sekolah ya, tapi Iya kalau udah betul habis Kak. berarti Niar beli sendiri Iya. gitu. Oke, kalau di rumahnya Niar nggak buat dukung pelajaran daring ini, bagus nggak? Untuk sampai saat ini lancar aja sih Kak. Eh, Jaringannya mendukung gitu loh Kak. Oke, berarti dari segi HP atau laptop berarti Niar udah punya ya, terus dari kuotanya juga udah terpenuhi ya dari sekolah, terus Alhamdulillah. kalau dari sekolahnya udah habis, nanti beli sendiri ya, Iya gitu. Kak, betul. Terus dari sinyalnya juga lumayan ya. Ya lumayan Kak.
mendukung. Oke, berarti dari segi sarananya dan prasarannya udah cukup efektif ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, Kak. Oke, baik. Selanjutnya dari segi pelaksanaan pembelajaran nih. Nah, kalau kalau pembelajaran secara daring ini kan ada jadwalnya. Nah, apakah Niar ini biasanya mengikuti sesuai jadwal atau tidak sesuai jadwal gitu? Gimana? Ya, kalau saya pribadi, Kak, ya, menyesuaikan dengan jadwal aja gitu waktunya. Waktunya sekolah ya sekolah gitu. Gitu, baik, pintar ya. Berarti menyesuaikan dengan jadwalnya ya. Iya, Kak, Gitu, betul oke. sekali. Nah, untuk gurunya sendiri nih, kalau gurunya biasanya kalau mengajar nih, kalau memberikan materi itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau melebihi atau ketinggalan atau ngaret atau gimana nih gurunya biasanya kalau masuk kelas, kalau secara daring? Kalau gurunya sendiri tepat waktu sih, Kak. Masuknya juga tepat waktu, juga misalkan waktunya udah habis, udah pelajarannya diakhiri gitu, Kak. Cuman terkadang ada guru yang udah di akhir pembelajaran nih, Kak, ya misalnya. Terus ada siswa yang bertanya, kan udah waktunya udah habis. Terus memang pertanyaannya siswa itu butuh penjelasan dari guru, ya guru memberikan penjelasan kepada siswanya itu mungkin ya telat 5 menit gitulah, Kak. Dari sejauh ini gurunya tepat waktu ya, Nir ya? Iya, Kak, betul. Oke, berarti kalau gurunya ada misalnya ada muridnya yang belum paham berarti dijawab ya. Ya, Kak. Oke. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri biasanya gurunya ini menggunakan media apa sih? Kalau Mungkin di dari YouTube atau Google Meet atau Zoom gimana? Kalau sekolahku untuk sekarang ini terkadang menggunakan itu Google Meet, Zoom meeting, juga kalau misalkan guru nggak masuk, diberikan seperti PPT gitu lah, Kak. PPT terus nanti dikirim ke YouTube gitu. Oke, berarti gurunya tetap menjelaskan ya, meskipun gurunya nggak masuk. Terus medianya juga dari Zoom, Google Meet gitu kan. Ya, Kak. Oke, misalnya dari kalau melalui Google Meet, Zoom gitu, dalam penyampaian materinya, itu mudah dipahami nggak sih kalau pembelajaran daring seperti ini? Jujur pribadi aku sendiri, Kak, ya, sulit untuk memahami Ya. materi secara daring itu. Soalnya kalau misalkan daring itu kan terkadang terkendala oleh sinyal. Gurunya lagi nyampein materi, terus sinyalnya nggak bagus, nggak dukung, ya kita kan ketinggalan materi gitu, Kak. Jadi agak sulit untuk memahami materi gitulah. Oh gitu, berarti kalau menurut menurut Niar, kalau guru menyampaikan materi ini cukup cukup bisa dipahami, kadang nggak bisa ya, Ya, soalnya betul, terkendala Kak. sinyal ya. Ya, Oke. Nah, untuk tugasnya sendiri nih, apakah tugas yang diberikan oleh guru itu membebani Niar nggak sih? Apakah kebanyakan atau deadline-nya kecepatan atau gimana gitu? ya tergantung sih, Kak, ya. Misal kalau aku pribadi kan, misalnya ada tugas diberikan sama gurunya itu langsung dikerjain, yang nggak akan jadi beban gitu kan ya. Misal ada langsung dikerjain. Ya itu nggak akan menjadi beban sih, Kak. Kecuali misalnya tugasnya ada terus nggak dikerjain, akhirnya numpuk, ya itu akan menjadi beban gitu. Apalagi dikejar deadline, malah tugas yang ini belum, tugas yang itu belum, ya jadinya beban deh gitu, Kak. Oh gitu, iya iya iya. Berarti kalau menurut Niar nih tugasnya yang diberikan oleh guru ini nggak membebani ya, Iya, kalau Kak, udah betul. dikerjain ya, dikerjain tepat waktu ya gitu. Betul, Oke. Kak. Nah, baik. Untuk menurut Niar sendiri nih, pendapat Niar nih, enakan pembelajaran daring apa luring sih? Untuk saya pribadi, kayak aku pribadi itu enaknya sebenarnya luring ya. Cuman karena sekarang itu kondisi pandemi yang mengharuskan kita secara daring, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan juga, ya akhirnya kita mengikuti
pembelajaran secara daring gitu Kak. Kalau pribadi sih enaknya luring gitu Kak, karena bisa memahami materi secara langsung gitu apa yang disampaikan oleh guru gitu. Oke, berarti menurut Niar enakan secara luring ya, tapi karena pandemi ini berarti kita harus secara daring Iya gitu. Kak. Lah, secara daring ini juga kan apa namanya? Kita harus menyesuaikan lagi ya kan gitu. Iya Jadi betul. ya pembelajarannya menurut Niar nih efektif apa enggak sih kalau pembelajaran daring ini? Sebenarnya bisa dikatakan kurang efektif sih Kak ya, soalnya ya tapi tergantung sih Kak ya, misalnya kalau di tempatnya jaringannya oke, ya bisa dibilang efektif lah. Tapi misalkan kalau yang di wilayah jaringannya itu sinyalnya nggak bagus, ya mungkin bisa dikatakan kurang efektif. Soalnya penerimaan materinya itu kurang gitu loh Kak, kalau menurut aku. Oke, gitu. Jadi bisa Kakak simpulkan nih, pembelajaran daring ini cukup efektif ya, kadang juga kurang efektif. Itu tergantung sinyalnya ya. Betul Kalau Kak, sinyalnya lancar nih berarti memahami materinya juga mungkin mudah. bisa paham gitu kan Iya ya. Kak, betul sekali. Oke. Oke, seperti itu. Terima kasih ya Ya sudah Kak, memberikan sama-sama. informasi. Baik, sekian dulu ya Ya perjumpaan Kak. wawancaranya ya. Baik, eee, Niar tetap jaga kesehatan ya, semoga pandeminya cepat selesai biar, Niar bisa langsung masuk sekolah luring ya, biar, Amin. eee, materinya bisa dapat dipahami dengan baik juga gitu. Ya Kak. Oke, baik, terima kasih Niar, tetap jaga Sama-sama kesehatan Kak. ya. Siap. Kakak tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga.